Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fuzi Nugroho. Saya akan di sini saya akan menjelaskan apa itu pengembangan aplikasi berbasis Rapid dan tools-tools apa saja yang kelompok kami gunakan. Rapid itu adalah sebuah metode dalam pengembangan sebuah aplikasi, di mana pengerjaan aplikasi itu dikerjakan selama 2-4 bulan. Nah, dalam perencanaannya, dalam pengerjaannya, kelompok kami dibagi menjadi 5 bagian: manajer project, analis, desainer, dan programmer. Nah, setiap bagian menggunakan tools yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, yang pertama, dalam proses penjadwalan kita menggunakan Microsoft Project. Nah, seperti ini bentuk tampilan Microsoft Project setidaknya. Nah, dalam pengerjaannya kita harus setidaknya memberikan tanda, kalau menurut saya, tanda untuk misalkan tugasnya analis. Nah, bawahnya baru kita list semua dari tugas dari analis. Misalkan wawancara pun dilakukan, misalkan mulai dari minta janji ketemuan dengan klien, misalkan kayak 3 hari, enter. Nah, di sini ada resource name yang berguna untuk menandakan bahwa bar yang ada di chart ini adalah tugasnya siapa. Nah, kita taruh analis dan seterusnya sampai dengan seperti ini gambarannya. Nah, setelah melakukan pembuatan jadwal, yang selanjutnya adalah merancang dari UML tersebut. Nah, UML ini ada banyak aplikasinya seperti Argo UML, Star UML. Tetapi di sini saya menggunakan Microsoft Visio karena sebenarnya hasil dari UML-nya sama. Nah, di sini akan saya buatkan, saya akan demonstrasikan sedikit tentang use case diagram milik kelompok kami. Nah, pertama kita masukkan aktor dulu. Nah, aktor ini kita harus kasih nama, kayak text box kita taruh di bawahnya. Misalkan di sini penjual atau pemilik. Nah, oke, di sini sudah ya. Nah, di sini kita bisa, sebentar, kita atur posisinya dulu. Nah, setelah itu apakah kita mau menambahkan use case-nya? Misalkan ya. Jadi use case ini apa? Use case ini adalah hal yang bisa dilakukan oleh seorang aktor. Nah, misalkan di sini kita taruh bisa login. Nah, atau enggak, misalkan ada 2 aktor yang terlibat, kita taruh lagi aktornya, kita bikin text box. Nah, kita tulis namanya, misalkan pembeli. Nah, pembeli juga bisa login, kita pasang saja pakai asosiasi. Nah, ujungnya bisa kita taruh di sini. Nah, kita lakukan itu sesuai dengan kebutuhan apa yang diperlukan oleh si penjual, si pemilik usaha atau kliennya. Dan paling tidak hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya dalam pembuatan desain webnya,
kita menggunakan Adobe XD. Yang pertama-tama kita pilih apakah ingin layoutnya berbentuk iPad, iPhone, atau web, atau custom. Custom ini kita membuat resolusinya sendiri. Berhubung aplikasi kita berbasis web, maka kita gunakan web di sini sebagai layoutnya. Kita perbesar. Ini layout dasar dari webnya. Misalkan kita pasang di sini, saya akan mendemonstrasikan pembuatan desain pada menu login di aplikasi kami. Nah, kita perlu drag kotak dulu. Nah, di sini juga ada fitur di mana kita bisa membuat curve di setiap sudutnya. Seperti ini hasilnya. Dia akan membuat curve atau kurva di setiap sudutnya. Nah, tapi saya tidak memakai itu. Ini box untuk menu loginnya. Nah, di sini kita tinggal drop lingkarannya. Nah, setelah itu, dan di sini kita bisa pasang text box. Nah, misalkan di sini foto profile kosong. Nah, kita zoom dulu. Kita geser. Nah, di sini ada muncul foto kosong. Nah, kita bisa fontnya kita ganti, misalkan jadi 30. Kita bisa bold di sini, semi bold atau semi italic bold. Nah, di sini bisa bisa bold. Nah, setelah itu kita pasang lagi di sini. Nah, di sini adalah text box untuk memasukkan username. Kita tandai saja di sini. Text box username. Nah, kita bisa ubah posisinya misalnya di sini sebagai penanda. Nah, setelah itu kita tambah lagi di sini, usahakan sejajar agar tidak membuat kebingungan dari programmernya. Nah, di sini kan text box password, kita tandai seperti ini. Nah, sudah. Nah, kita tambahkan lagi di sini, misalkan kecil. Ini button login misalkan, gitu. Button login. Nah, setelah ini misalkan sudah selesai, kita zoom. Kita pencet yang di ujung kiri sini. Kita ekspor all artboard. Di sini export for web. Nah, kita ekspor misalkan di file rapid, ekspor.
Nah, di sini sudah terekspor, kita bisa cek di file. Dan di sini ada hasilnya. Nah, di sini sudah ada layout dari teknologinya. Nah, setelah itu dalam programmingnya kita menggunakan MySQL sebagai database-nya, asal dari database-nya, dan Sublime untuk mengerjakan webnya dengan framework CI. Nah, di sini saya akan buka misalnya untuk database dari webnya, buka PHP admin. Nah, di sini ada struktur dari apa saja yang dibutuhkan untuk web tersebut. Misalkan ada bahan, ada customer, ada pembelian. Nah, kita bisa buka satu-satu. Misalkan di pegawai. Nah, pegawai ini udah ada ID-nya, sudah ada nama pegawainya, sudah ada alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Nah, untuk pembuatan database pun sederhana. Tinggal kita ketik nama database apa yang kita mau, lalu di create. Setelah di create, kita buat new tabel. Kita di setiap tabel tulis nama tabelnya, tabel sesuai dengan kebutuhan, dan kolomnya pun sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada Sublime, disinilah tempat terjadinya proses pemanggilan atau penyimpanan data dari misalkan dari webnya, kita simpan sesuatu ke database. Dari sini ada proses-prosesnya, dan tampilannya pun berdasarkan dari sini. Misalkan dari sini ada home. Nah, di sini home ini, di sini semua menyimpan data-data yang ada di webnya. Kita buka webnya dulu. Nah, home ini di sini munculnya. Kita bisa lihat nih, misalkan kita cari testimoni. Testimoni ada di sini. Nih, di sini ada testimoni. Prosesnya di sini. Nah, berikut adalah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.